Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Akhir-akhir ini saya lihat kok banyak bermunculan para penista agama, ya kan? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya ingat pernyataan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, ya kan, yang menyatakan bahwa memang di eranya Jokowi ini para penista agama tumbuh subur. Karena dia sudah membandingkan sejak zamannya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, terus Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Nah, di era Jokowi inilah para penista agama ini tumbuh subur, ya kan? Kalau zamannya Pak Harto, kita ingat yang namanya wartawan Arswendo Atmowiloto dijebloskan langsung tanpa bak bibu bebo. Nah, saya nggak tahu ini di era Jokowi ini kok seolah-olah ada kesempatan untuk menjadi para penista, ya kan? Untuk menjadi penista, ya kan? Saya nggak tahu kenapa, ya kan? Yang jelas saya amati bahwa memang di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena memang ada biang keroknya. Yang pertama itu yaitu Ahok. Iya kan, meskipun sudah dijebloskan, tapi Ahok seolah-olah menjadi panutan. Karena apa? Sudah terbukti menjadi penista agama, tapi kok dijadikan komisaris utama di Pertamina. Jadi seolah-olah kalau mau menjadi pejabat publik di Indonesia harus menistakan agama Islam atau menistakan Al-Quran. Nah, itu jadi presiden buruk bagi rakyat Indonesia. Yang kedua nih, ya kan, karena penegakan hukum di tanah air masih kayak karet pasalnya. Melar sesuai kepentingan dan kebutuhan. Nah, ya kan. Dan saya lihat akhir-akhir ini bahwa para penegak hukum tidak responsif. Maksud saya tidak proaktif, ya kan. Kita contohkan kemarin yang terjadi penistaan agama di Bali, ya kan. Memang bukan warga Bali, dia warga di Jawa Timur dan sudah dilakukan pelaporan, tapi tidak kunjung ditangani, ya kan. Nah, ini juga menjadi presiden buruk. Gegara penegakan hukum yang tidak tegas, akhirnya orang berbondong-bondong menistakan agama, ya kan. Nah, yang ketiga ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai, ya kan, bahwa penistaan agama ini akan dijadikan sebagai ajang adu domba antar warga negara Indonesia, yaitu antar umat beragama, ya kan. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi bahwa penistaan agama ini dijadikan untuk ajang adu domba seperti yang diharapkan oleh para kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Astagfirullahaladzim, jangan sampailah ke sana, ya kan. Menurut analisa saya, yang menistakan agama itu hanya ada dua golongan. Yang pertama itu kaum kafirun, yang kedua itu kaum munafikun. Karena menurut saya kalau memang dia muslim, tidak mungkin dia akan menistakan agamanya sendiri. Lah, itu buktinya ada agamanya berKTP yang agamanya Islam, ada yang menistakan. Iya, itu kategorinya munafik. Jadi kalau yang benar-benar muslim,
insya Allah tidak mungkin dia menistakan agamanya sendiri, ya kan? Entah itu dari golongan rakyat jelata sampai kepada pucuk pimpinan di negeri ini. Kalau yang namanya beragama Islam terus kemudian dia menistakan agamanya sendiri, itu kategorinya kata Pak Ustadz itu munafikun. Nah, saya pesan aja nih kepada para kafirun dan munafikun yang gemar menistakan agama, menistakan Al-Quran, dan menistakan Nabi Muhammad, mendingan kalian mengkritisi kepada rejim Jokowi. Karena kalau kalian mengkritisi itu sama aja Anda mencintai Jokowi dan pemerintahannya, ya kan? Kita lihat kan ini akhir-akhir ini kapal sudah mulai oleng mau tenggelam. Nah, kalau kata Ade Armando, Jokowi itu butuh masukan untuk dikritisi. Nah, kalau menurut saya, daripada kalian para kafirun dan munafikun menistakan Islam, mending mengkritisi Jokowi. Misalnya nih, kapan nih mobil SMK diproduksi, ya kan? Nah, terus kan kapan ini ekonomi di tanah air meroket sampai 7%? Nah, yang tidak kalah pentingnya, kapan uang yang terparkir di luar negeri ribuan triliun itu bisa ditarik ke tanah air sebagai kepentingan untuk recovery ekonomi selama pandemi COVID-19. Itu yang penting. Jangan menistakan agama melulu. Kalau menistakan agama, musuhnya itu bukan cuma Muslim, tapi musuhnya Tuhan, ya kan? Kalian bersembunyi dimanapun pasti ketahuan nanti. Pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian nggak percaya sama Allah, ya akan ada balasan dari Tuhan, ya, yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kalau kalian mengkritisi itu dapat pahala. Kalau mengkritisi Jokowi itu dapat pahala karena Anda merasa memiliki pemerintahan yang sekarang dan merasa memiliki Indonesia. Karena kenapa? Ya supaya jangan kapalnya tenggelam. Ya, oke, gitu aja ya. Para kafirun dan munafikun, udahlah stop, jangan menistakan agama ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.